Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-qulub wa talinu biha al-uzub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, hadirin hadirat pecinta baginda Rasulullah, wabil khusus tuan rumah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Juga tidak kalah pentingnya yang saya hormati panitia penyelenggara perayaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan di malam yang mulia ini menjadi tanda rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan pian saya seberataan diakui sebagai umat baginda Rasulullah, masuk surga atas rahmat Allah dan syafaat baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sudah sepantasnya yuk kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita seberatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipilihnya kita seberataan menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak kalah pentingnya nikmat pulsa usia. Bukan pulsa handphone ya, pulsa usia. Usia ini ada pulsanya, cuman nggak dijual pulsanya di sana. Nggak ada mall atau kios yang jual pulsa umur, nggak ada. Pulsa HP banyak. Nikmat pulsa usia yang masih melekat pada diri kita masing-masing, disertai dengan kesehatan yang sempurna, sehingga di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah meringankan langkah pian saya seberataan, menyenangkan hati kita seberataan untuk berkumpul menghadiri satu majelis yang tidak ada bandingannya. Dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, masyi kama maulid. Enggak ada majelis yang lebih mulia dari Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak semua orang juga dilapangkan dadanya. Tidak semua orang juga disenangkan hatinya untuk merayakan majlis Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dikatakan oleh Al-Imam Bibai di dalam maulidnya, laukana amilna maulidan lin Nabi kullahinin lakana wajib. Seandainya kita meriahkan kelahiran baginda Rasulullah setiap detik, bukan setiap tahun, setiap detik, sesungguhnya itu wajib, kata Imam Bibai. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali kita anggap enteng majelis maulid. Majelis ini bukan majelisnya panitia, bukan majelisnya habaib, bukan majelisnya ulama atau guru atau tuan rumah. Habaib, guru, ulama, panitia, tuan rumah hanya sebagai sebab aja. Seyogjanya majelis ini adalah majelisnya baginda Rasulullah. Siapa yang hadir berarti mendatangi undangan baginda Rasulullah. Yang hadir berarti menjadi tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alangkah mulianya pian kita seberataan jadi tamunya Rasulullah.
Dan ayo yakin di mana satu tempat dibacakan Maulidin Nabi, di situ baginda Rasulullah hadir. Cuman pian saya aja yang banyak dosa, yang banyak maksiat mata kita, sehingga kita tidak menyaksikan kehadiran baginda Rasulullah. Maka dari itu, yuk, kalau kita hadir majelis yang seperti ini, jangan cuman hadir jasad kita. Yuk kita lupakan dulu, kita buang dulu urusan dunia, kita matikan HP kita. Ya, yuk kita hadir jasad dan ruh kita. Hati pian saya yuk dihadirkan di majelis ini supaya pian saya dapat madad rahasia majelis. Kita buang dulu urusan dunia. Paling-paling sejam kok duduk di sini ya, 2 jam ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wa bi fadli wa rahmati wa bidzalika falyafrahu. Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah agar disampaikan kepada umatnya, yaitu pian saya seberataan sebagai umat Rasulullah. Katakan ya Muhammad, dengan fadlku dan rahmatku dan dengan keduanya, agar umatmu bergembira dan bersyukur. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahmat di dalam ayat ini yang dimaksud Allah adalah wujudnya baginda Rasulullah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Dikokohkan lagi di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini ketemu membuktikan bahwa ayat yang pertama tadi, rahmat yang dimaksud Allah adalah wujudnya baginda Rasulullah. Di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan cuma orang yang beriman, bukan cuma manusia, bukan cuma jin, bukan cuma malaikat, bukan cuma lautan, sungai, pepohonan, hewan, seluruh makhluk Allah mendapatkan rahmat dari Allah atas wujudnya baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan cuma orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang menyembah batu, yang menyembah hewan, yang menyembah pegunungan, yang menyembah macam-macam, mereka mendapatkan rahmat dari Allah atas wujudnya baginda Rasulullah. Dikokohkan lagi oleh hadis Nabi SAW, ana rahmatul muhdah, kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Aku, kata Nabi, adalah rahmat yang dihadiahkan untuk umatku. Biar saya nggak pernah minta sama Allah jadi umat Rasulullah. Benar. Biar saya nggak pernah menangis minta kepada Allah untuk menjadi umat Rasulullah. Tapi ini pemberian yang sangat agung dari Allah, memilih pian saya seberataan menjadi umat baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia kenal sama Nabi Allah Musa? Kenal? Nggak kenal? Nggak kenal Nabi Allah Musa? Kenal nggak? Hah? Kenal nggak? Nggak kenal? Kenal? Pernah ketemu di pasar mana? Yang hadir ini kita ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, harus kenal sama nabi-nabi itu. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, manaqibnya ada di Al-Quranul Karim. Benar? Ya, mesti kenal. Diceritakan di dalam Al-Quranul Karim lebih dari 1/4 Al-Quran itu isinya manaqib, menceritakan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kisah Nabi Muhammad ini
Kisahkan juga oleh Allah di kitab sebelum Al-Quran, di Zabur, di Taurat, di Injil. Allah menjelaskan bakal datang satu nabi ismuhu Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nabi-nabi yang dulu sebelum Nabi Muhammad itu tahu bakal lahirnya satu nabi yang namanya Ahmad, dan mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Musa alaihissalam melihat di kitab Lauh yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana isi di dalamnya banyak menyebutkan keistimewaan umat Rasulullah. Disebutkan di kitab itu yang turun kepada Musa, ada satu umat yang makan minumnya menyebabkan masuk surga. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, Nabi Musa ini kalimullah yang diajak berbicara langsung kepada Allah. Ya Allah, apa umat itu umatku? Dijawab oleh Allah, la ya Musa, bukan. Itu umat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Diisi kitab yang lain, Allah berfirman, ada umat yang datangnya terakhir tapi masuk surga lebih dulu. Maka Nabi Musa juga bertanya kepada Allah, apa itu umatku ya Allah? Dijawab, bukan. Itu umatnya Muhammad. Diisi yang lain, ada umat yang berbuat satu kebaikan dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah. Bahkan ada yang dibalas sampai 70 ganjaran. Ada yang dibalas sampai ribuan rahmat oleh Allah, satu perbuatan. Nabi Musa bertanya lagi, apa itu umat dia? Ij'al min ummati ya Allah. Bukan, kata Allah. Itu umat Muhammad. Allah maksudnya. Maka melihat keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasulullah, Nabi Allah Musa bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalian bayangkan Nabi Musa yang diajak berbicara langsung oleh Allah, memohon kepada Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah. Pian saya nggak pernah minta, nggak pernah menangis sujud kepada Allah minta jadi umatnya Rasulullah. Tapi pian saya ditakdirkan jadi umatnya Rasulullah. Ini adalah suatu pemberian kenikmatan yang amat besar, yang mesti kita jaga, yang mesti kita rawat, yang mesti kita syukuri. Benar, ada nikmat yang lebih besar. Banyak keindahan di muka bumi ini yang kita saksikan. Lihat, yang laki lihat perempuan cantik, suatu kenikmatan. Yang perempuan melihat laki-laki yang ganteng, suatu kenikmatan. Mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, Allah beri semua hiburan untuk anggota badan kita. Ya, mata pian melihat yang indah, hiburan mata kita. Kita makan, merasakan yang manis, yang pahit, yang asin, yang macam-macam rasanya. Kalau kita kupas satu buah mangga itu, mulai yang paling ujung sampai yang paling belakang, rasanya ada mungkin 1000 rasa. Kalau kita dengar suara-suara yang indah, hiburan buat telinga kita. Kita cium bau-bau yang harum, hiburan buat hidung kita. Semua anggota kita. Allah bukan cuma ciptakan manusia ini terus dilempar di muka bumi, tidak. Tapi Allah siapkan rezekinya dan hiburannya juga. Khususnya umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mesti kita syukuri. Nikmat Allah terlalu banyak kepada hambanya.
Allah berfirman di dalam ayat yang lain, la in sakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang datang kepada kalian dariku, kata Allah, niscaya akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lebih besar. Tapi ancaman Allah, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Ketahuilah kalau kalian mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, sesungguhnya adabku sangat pedih. Yuk kita jadi manusia yang bersyukur. Yuk kita syukuri, bukan di sini tempatnya syukur, bukan di bibir kita alhamdulillah, alhamdulillah aja. Yuk kita kerjakan segala perintah Allah, kita jauhi segala larangan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita berkumpul di tempat ini memperingati kelahiran sosok manusia, hamba Allah, ciptaan Allah yang paling mulia, insan kamil, basarun lakal basar, manusia yang paling sempurna. Basarun lakal basar, manusia tapi tidak sama dengan manusia lain, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita disuruh bergembira, disuruh menyambut di ayat yang pertama tadi. Ya. Apa sih keistimewaan dari kelahiran baginda Rasulullah? Keistimewaan sangat banyak dengan kelahiran baginda Rasulullah. Allah bersabda di dalam hadis qudsinya, laulaka 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 ma khalaqtal aflah. Kalau tidak karena engkau, tidak karena engkau, tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam jagat raya ini seisinya. Pian saya nggak ada di muka bumi ini. Surga nggak ada, kenikmatan semua nggak ada. Itu ada semua berkat sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam qasidah Maulid yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wahina garubah awanu wadi hadal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bit tarhib wa amtarul judi ilahi ala ahli al-wujudi tatib wa alsinatul malaikatu bitafsiri lil alamina ta'id. Bagaimana Habib Ali mengisahkan detik-detik kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hina gharuba awanu wa ittihadal habib alanatis samawati wal ard. Allah perintahkan di detik-detik kelahiran baginda Rasulullah kepada malaikat untuk membuka semua pintu surga dan mengharumkan surga lebih dari biasanya. Dan Allah perintahkan malaikat untuk menutup semua pintu neraka ta'diman li Habibillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan para malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi, menerangi bumi. Mereka diperintahkan membentangkan sayapnya para malaikat. Para bidadari datang turun ke tempat Siti Aminah, ibu baginda Rasulullah. Juga Allah perintahkan Siti Asia, Siti Maryam untuk turun ke bumi, mendatangi Siti Aminah untuk membantu kelahiran baginda Rasulullah SAW. Juga Allah mengirimkan burung-burung surga turun ke bumi, masuk ke rumah Siti Aminah untuk menghibur Siti Aminah di dalam proses kelahiran baginda Rasulullah SAW. Para malaikat turun bertakbir, bertahmid, bertasbih menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan di dalam itu Siti Aminah
dari terangnya bumi dengan banyaknya ribuan jutaan malaikat yang turun di kota Mekah, sampai Siti Aminah bisa menyaksikan dari rumahnya. Allah membukakan hijab, tiang-tiang kerajaan yang ada di Roma, Italia bisa terlihat dari rumah Siti Aminah. Padahal antara Mekah Italia ini jauh sekali. Dan di malam itu Allah runtuhkan semua tiang-tiang kerajaan Romawi. Dan juga api persembahan Majusi yang ada di Persia yang bertahun-tahun tidak pernah padam. Malam itu Allah padamkan li ta'diman maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak cukup para malaikat, enggak cukup para bidadari yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Di bait yang lain Habib Ali menyampaikan, wa kullu dabatin li Quraisyin natakat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisarah wa ma min hamilin hamalat fi dalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kullu dabatin, kata Habib Ali, semua binatang yang melata, yang buas, onta, kuda, keledai, burung, ayam, binatang-binatang yang buas, malam itu semua mereka mengeluarkan suara, bertakbir, bertahmid, bertasbih sampai didengarkan oleh penduduk Mekah. Suara-suara binatang-binatang peliharaan mereka bersyukur, bergembira atas wujudnya baginda Rasulullah SAW. Ini binatang. Jadi kalau ada manusia yang nggak senang menyambut kelahiran baginda Rasulullah, berarti lebih jelek dari binatang. Sekarang kan banyak aliran-aliran sesat, ya, yang mengatakan maulid bid'ah, yasinan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Kurang waras. Kesian itu orang. Allah yang memerintahkan. Qul wa bi fadli wa rahmati wa bidzalika falyafrahu. Ini perintah Allah untuk umat Rasulullah menyambut, bergembira, bersyukur, senang atas wujudnya insan kamil, manusia yang tidak ada manusia ciptaan Allah satupun lebih mulia di sisi Allah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa cinta kepada seseorang karena ilmunya. Ya, kelebihannya satu, cuma punya ilmu. Pian cinta sama seseorang karena kecantikannya, kelebihannya cuma satu, cantik atau ganteng. Pian boleh cinta kepada orang yang dermawan, kelebihannya satu, cuma dermawan. Pian boleh cinta kepada orang kaya, kelebihannya cuma satu, kaya. Padahal yang paling cantik adalah Rasulullah. Nggak ada manusia ciptaan Allah lebih sempurna dari baginda Rasulullah. Ya. Yang paling kaya adalah Rasulullah. Yang paling alim adalah Rasulullah. Yang paling dermawan adalah baginda Rasulullah. Disebutkan di dalam bait syair maulid yang lain, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada kecantikan, kenikmatan, keindahan yang manusia lihat, rasakan, kecuali itu semua terpaut dengan baginda Rasulullah SAW. Nggak ada keindahan, kecantikan, kenikmatan itu nggak bakal ada tanpa sebab baginda Rasulullah SAW. Dan dikatakan oleh Al-Habib Ali, wa ma min hamilin hamalat fi dalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jarang dibahas masalah keistimewaan. Habib Ali mengatakan wama min hamilin, bukan cuman di malam itu, bukan cuman di hari itu, bukan cuman di minggu itu, bukan cuman di bulan itu, tapi setahun penuh tidak ada satu perempuan yang melahirkan anak perempuan kecuali semua melahirkan anak laki-laki. Min barakati wa sa'adati hadal iman, karena berkat wujudnya baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di tahun baginda Rasulullah dilahirkan, semua wanita melahirkan anak laki-laki. Itu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin yang hadir di tempat yang mulia ini malam semua cinta sama Nabi. Benar? Dan cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Yang jawab cuma 5 orang. Cinta sama Nabi. Benar. Cinta monyet apa cinta karet? Aku cinta biar saya. Bohong, pembohong kita ini. Dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kadzab, pembohong. Manusia yang mengatakan cinta kepada baginda Rasulullah tapi jauh dari sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Yang namanya cinta pasti ada bukti. Ini ibu-ibu cinta sama suaminya, yang pasti apa yang suaminya nggak senang pasti dijauhi. Bener Bu ya? Yang suaminya senang cepat-cepat disiapkan. Begitu juga suami, apa yang nggak senang istrinya atau kekasihnya dijauhi. Ada kisah sepasang suami istri baru kawin, habis nikah sehari sebulan 2 bulan, istrinya hamil. Bukan halim, hamil. Kualat sama lakinya. Biasa orang perempuan yang hamil itu nggak tahu bahasa di sini apa, ngidam. Iya Bu. Ya, kadang-kadang perempuan-perempuan ini kesian. Ngidamnya macam-macam. Ada ngidamnya yang pingin makan sabun. Bener ini. Ada kadang-kadang ngidamnya ingin cium sapi. Macam-macam ngidamnya. Ada yang ngidamnya ingin makan yang masam-masam. Itu umumnya. Ada yang ingin makan pedas-pedas sampai lombok dihabiskan sekilo. Untung gak mencret. Nah, suami istri ini, istrinya lagi ngidam pingin mangga muda. Maka dia ngomong sama suaminya, yang carikan aku mangga muda. Sedangkan waktu itu nggak musim mangga muda. Keluar, tapi lakinya ini karena rasa sayang, cinta kepada istrinya, keluar ke pasar sana, cari di pasar sana, cari di pasar sini, nggak ada. Pulang sore, mana mangga muda? Nggak musim yang katanya. Dia istrinya marah. Pokoknya besok Pian kalau nggak bisa bawa mangga muda jangan pulang ke rumah. Kejam kali ini. Ya. Tapi namanya tetap ada rasa cinta kepada istrinya. Maka keluar, cari sana, cari sini. Nggak ada. Memang nggak musim mangga muda. Tapi ada satu rumah yang ada tanaman mangganya lagi berbuah, tapi rumahnya bupati. Mau masuk, mau minta, takut ini suami. Akhirnya ditunggu sampai sepi, malam agak lompat pagar, curi mangga muda punya bupati,
untuk menyenangkan istrinya yang dicintai. Ini rasa cinta. Nah, pian tadi bilang cinta sama Nabi, bukti pian saya cinta sama Nabi apa? Padahal dikatakan oleh baginda Rasulullah di dalam hadisnya, la yu'min ahadukum, tidak sempurna iman kalian kalau kalian masih menyintai harta pian, kedua orang tua pian, istri pian, anak pian, diri pian, lebih dari pian menyintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, itu tandanya cinta kepadaku. Dan yang cinta kepadaku dijamin oleh baginda Rasulullah, kana ma'iya fil jannah, akan bersamaku masuk di surga. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Jadi apa? Tanda cinta pian saya kepada Nabi apa? Menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Benar. Berapa sunnah Nabi yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan rumah tangga kita? Ya. Ada ribuan, puluhan ribu sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi adalah kebaikan buat umatnya. Dari yang hal yang paling kecil sampai yang paling besar diajarkan oleh baginda Rasulullah. Benar. Sampai cara kencing pian saya diajarkan oleh Rasulullah. Cara makan pian saya diajarkan dalam sunnah baginda Rasulullah. Kita sebagai umat Rasulullah diajarkan sunnah. Masuk kamar mandi kaki kiri, baca doa. Keluar kaki kanan, baca doa. Pian saya masuk kaki kanan, duduk. Kadang-kadang masuk barengan begini. La ilaha illallah. Benar apa benar? Ngaku aja, gak apa-apa, ngaku. Nanti insya Allah selesai majelis ini kita tobat, kita pakai sunnah Nabi. Benar? Pian saya diajarkan kencing sama jongkok sama Nabi. Nggak kencing sama berdiri. Pian kencing sama berdiri, apa bedanya sama sapi? Benar, apalagi ya kalau yang kencing ini wanita. Aduh, tetangga sebelah itu dengar suaranya. Ada kesehatan di dalam sunnah pian saya kencing sama duduk, nggak kencing sama berdiri seperti hewan. Makan pian saya diatur oleh Nabi. Duduk, cuci tangan sunnah, pakai tangan kanan sunnah. Makan pakai tangan kanan, minum pakai kanan, makan. Seperti yang tadi yang saya sebutkan Nabi Allah Musa. Melihat di laut, makan dan minumnya umat Rasulullah menjadikan sebab mereka masuk surga. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh baginda Rasulullah. Makan, sebelum makan baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan, yang diajari sama Rasulullah, membaca bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nih ya Musa, lihat umat Muhammad. Sebelum mereka makan, mereka baca doa. Setelah makan, mereka bersyukur kepadaku atas rezeki yang sampai di mulut mereka. Pian saya makan sama berdiri, minum sama jalan, apalagi di saruan-saruan itu. Benar? Ya Bu ya? Ngaku aja Bu, nggak apa-apa Bu. Insyaallah setelah majelis ini dirubah. Apa bedanya pian saya sama kambing? Kambing berjalan sambil makan sambil minum. Benar? Kucing juga gitu. Nah, Rasulullah ingin membedakan umatnya dengan hewan. Orang-orang kafir minum, biar lihat gitu film-film sinetron di TV. Minum tangan kiri sambil berdiri, sama-sama hewan. Bal adol minal hayawan. Mereka lebih jelek, lebih hina daripada hewan. Karena pian saya dikasih otak sama Allah. Nggak sama.
Ya, hewan nggak dikasih otak. Nah, pian saya dikasih otak, tapi nggak mau pakai otak kita. Lebih jelek dari hewan, kata Allah. Nah, semua kebaikan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bangun tidur, kita suruh baca doa. Nggak boleh langsung bangun. Baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, pian saya bangun tidur, ambil HP. Benar, ngaku aja. Ada transferan nggak? Ada WA masuk nggak? Benar. Benar apa benar? Itu ibu ngaku, bapak-bapak nggak ada yang ngaku. Benar pak? Nggak baca doa pian saya. Benar bu ya? Kita jauh. Apa masih ngaku cinta sama Nabi? Saya yakin yang hadir cinta, ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau pian nggak cinta, nggak hadir di tempat ini. Benar. Tapi cinta pian saya sama Nabi sangat tipis. Yuk kita pertebal cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ayo kita hidupkan nama Muhammad di dalam darah daging kita. Ya, yuk kita hidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Yuk kita ajarkan anak-anak kita kenal sama baginda Rasulullah. Rasulullah bersabda di dalam hadis lainnya, "Adibu auladakum bithalatha hisal." Didik anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbin Nabi, cinta sama Nabi. Hubbi ahli baiti Rasulillah, cinta kepada keluarga Rasulullah. Yang ketiga, qiraatul Quran. Ini perintah baginda Rasulullah. Didik anak kalian dengan 3 ini. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, yaitu para dzurriyyah Nabi dan para ulama pewaris baginda Rasulullah, dan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Orang-orang tua sekarang nggak bangga. Mereka cuma bangga kalau anaknya punya harapan di dalam hati anaknya jadi pejabat. Benar? Anaknya jadi insinyur. Kalau perlu anaknya jadi presiden. Padahal kita saksikan tuh pejabat-pejabat maling semua yang di dalam. Korupsi, makan uang rakyat, bikin sengsara rakyat. Benar. Kita nggak bangga, nggak punya harapan, kepingin anak kita hafal Al-Quran. Anak kita jadi ulama, jadi guru. Beb, kalau cuma baca Quran, belajar Al-Quran, belajar agama aja, nanti makan apa? Ya makan nasi lah. Masa makan batu? Hah? Saya diundang dari Malang sana, saya datang jauh, diundang sama orang Bontok ini. Masya Allah, saya dihormati. Saya nggak jadi insinyur, nggak jadi dokter, nggak jadi pejabat. Mungkin kalau ada pejabat, mau itu lurah, anggota DPR, apa Jokowi yang jalan di kampung ini, belum tentu disapa sama orang. Tapi kalau ada Habib, ulama jalan, Habib, orang datang selamat, mana lebih terhormat? Nah, didik anak-anak kita dengan memahami Al-Quranul Karim. Bukan cuma membaca Al-Quran, tapi memahami Al-Quran. Mengenal apa rahasia Al-Quran. Supaya Al-Quran adalah hidayah, penuntun kita. Penyelamat pian saya seberataan menuju singgah sananya Allah. Yuk kita kerjakan sunnah Nabi sebagai tanda cinta pian saya seberataan kepada Nabi. Yuk setiap hari tambah 1 sunnah. Siap? Woi, setiap hari tambah 1 sunnah. Siap bu? Nggak siap? Seminggu sekali tambah 1 sunnah. Siap nggak? Jangan siap-siap aja tapi nggak dikerjakan. Nggak siap? Sebulan sekali tambah 1 sunnah. Bener? Masih nggak siap? Setahun sekali tambah sunnah. Kalau nggak siap mati aja dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita buktikan. Rasulullah bersabda juga di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini Allah yang mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quranil Karim, yang harus kita yakini. Kalau kita nggak yakin satu huruf dari Al-Quran, murtad yang saya keluar dari agama Islam. Jadi ayo kita mengerti apa itu maksud ayat tadi. Ya, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Ada pada sosok baginda Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Dari rambut Rasulullah sampai kaki Rasulullah, contoh suri tauladan untuk umatnya yang terbaik. Yuk kita seberataan menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, panutan kita, contoh kita. Jangan ambil contoh yang lain Rasulullah. Jangan ikuti ulama yang ilmunya tidak bersambung dengan Rasulullah. Sekarang ini akhir zaman. Ya, kiamat sudah dekat lihatnya. Banyak ulama jual agama. Jadi kalau mau pilih majelis, pilih guru, hati-hati. Cari majelis yang itu majelisnya ahli sunnah wal jamaah. Yang gurunya bersambung ilmunya dari guru sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini gambarnya, lihat. Dimisalkan ahli sunnah wal jamaah ini seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik di situ perahu selamat, yang nggak naik kurik habis, dihabisi sama Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini terus apa terus? Sampai jam 1. Siap? Diam duduk sini, saya pulang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi yuk kita buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Dan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Allah berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai hamba Allah diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan mengeluarkan zakah bagi yang punya kelebihan harta, diperintahkan haji bagi yang mampu, diperintahkan berbuat kebaikan-kebaikan. Allah nggak sholat, Allah nggak puasa, Allah nggak berhaji, Allah tidak berzakat. Tapi urusan salawat, sebelum Allah mengajak orang-orang yang beriman, Allah lebih dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baru Allah mengajak ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wah, enggak semua orang juga dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Pian saya seberataan. Sallu ala nabi. Kita disuruh, diperintahkan orang yang beriman berselawat kepada baginda Rasulullah. Sholat pian saya seberataan nggak sah tanpa selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dikatakan oleh baginda Rasulullah, berselawatlah kalian kepadaku, kata Rasulullah. Sesungguhnya selawat kalian kepadaku adalah akan menjadi cahaya di dalam hati kalian dan akan menjadi penerang di dalam kubur kalian. Dan satu selawat yang kita baca itu yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah.
Pian saya penuh dengan kemaksiatan. Pian saya banyak pelanggaran kepada Allah. Benar. Sholat pian saya, puasa pian saya, zakat pian saya, haji pian saya, sodako dan lain-lainnya mungkin diterima, mungkin ditolak oleh Allah. Benar. Kelihatannya banyak ditolaknya. Kalau sholat kita hududnya udah benar, niatnya benar, pas takbiratul ihram Allahu Akbar, masih terlintas di otak kita, si fulan belum bayar utang. Benar apa benar? Ya, saya yakin yang di sini semua, sebab saya juga merasakan itu. Nggak ada kita khusyuk dengan Allah. Dengar kletek, sepeda motor dicuri orang. Berarti pian saya sholatnya sama mabuk. Bukan mabuk minuman, sabu-sabu, tapi mabuk dunia. Ya. Puasa pian cuman puasa haus dan lapar. Nggak makan, nggak minum. Mata saya pian masih melihat sinetron di siang hari. Telinga kita masih mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berarti pian nggak puasa dengan sempurna. Balasannya cuma lapar sama haus. Haji pian saya, hajinya bukan haji mabrur, haji mabur kata orang Jawa, atau haji mardud. Kenapa? Sebagian dari kita berangkat haji uangnya tercampur dengan uang haram, bunga bank, riba dan lain-lainnya. Dan niat berangkat haji umroh cuman untuk selfie, khususnya wanita-wanita ini. Selfie di depan Ka'bah, selfie di depan makam Rasulullah. Bener enggak? Ini. La ilaha illallah. Orang yang berhaji benar, hartanya halal, niatnya benar lillahi ta'ala, pulang haji nggak bakal bermaksiat kepada Allah. Itu haji yang mabrur. Zakat pian saya juga cuman ingin dipuji tetangga, ingin dipuji manusia, bukan karena Allah 100%. Benar apa benar? Ngaku aja Pak. Ya nanti tobat insya Allah. Nah, amal-amal kita semua itu mungkin diterima, mungkin ditolak. Kelihatannya banyak ditolaknya. Terus pian saya pingin masuk surga. Pakai apa? Punya tiket surga apa pian saya? Nah, dikatakan oleh para salafun saleh, para ulama, al-jannah mahu bibalas. Surga itu nggak cuma-cuma bil amal, dengan amal. Tapi alhamdulillah pian saya jadi umat Rasulullah. Sekali lagi, kalau sholat pian, zakat pian, puasa pian, haji pian ditolak oleh Allah, kita sebagai umat Rasulullah diberi bonus oleh Allah. Ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah, yaitu berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini satu amalan, walaupun pian pegang tasbih di depan manusia untuk dipuji oleh manusia, karena manusia gak lillahi ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad, tetap diterima oleh Allah. Ini satu amalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Nanti di yaumil mahsyar, semua pintu Allah tertutup, nggak ada pintu terbuka kecuali satu pintu, yaitu lewat pintunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yuk di samping kita mengerjakan perintah Allah, memperbanyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah, yuk kita basahi lidah dan mulut kita, bibir kita dengan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah. Sebab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang lain, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan." Manusia yang bakal untung nanti di yaumil qiyamah, yang bakal dekat dengan aku nanti di yaumil mahsyar, adalah manusia-manusia yang semasa hidupnya
selalu memperbanyak berselawat kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Rasulullah berkata kepada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, wailun, celaka. Kaget Siti Aisyah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Yang celaka kata Nabi, orang yang tidak bisa memandang aku nanti di yaumul qiyamah. Bertanya lagi Siti Aisyah, ya Rasulullah, siapa orang yang gak bisa melihat engkau sedangkan wajahmu lebih terang daripada matahari? Dijawab oleh Rasulullah, al-bakhil, yang pelit, orang yang medit. Di mana disebut nama Rasulullah, mereka tidak berselawat kepadaku, kata Nabi. Celaka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk, kita seberataan merasa bahwa dosa kita banyak, pelanggaran kita banyak dengan Allah. Yuk kita kembali kepada Allah. Yuk kita sambung silaturahmi kita dengan Allah. Yuk kita sambung silaturahmi kita dengan Al-Quran dengan memperbanyak dan memahami Al-Quran. Yuk kita sambung hubungan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak melakukan sunnah baginda Rasulullah dan berselawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan biar saya diakui sebagai umat baginda Rasulullah, masuk surga dengan rahmat Allah dan syafaat baginda Rasulullah, bisa minum air telaga Kautsar dari tangan mulia baginda Rasulullah. Mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini, yang saya nggak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa anak keturunan kita. Tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini kecuali Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Hajat dunya bil maisarah, hajatil akhirah bil mahfirah. Tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini kalau ada yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah mencabut segala bentuk penyakit dari diri kita, mengganti dengan kesehatan yang sempurna. Kalau ada yang kurang ilmu, mudah-mudahan Allah mencabut segala kebodohan dari otak kita, mengganti dengan ilmu yang bisa mendekatkan kita seberataan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang kurang rezeki, mudah-mudahan Allah mencabut segala bentuk kefakiran, mengganti dengan rezeki yang luas, barakah, halal tanpa adab di dalamnya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh. Yang sudah punya jodoh, mudah-mudahan rumah tangganya diberi sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima aqait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yuk sama-sama, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Undur ilaina bi'ainir rahmah wal mahfirah. Ya Tawwab tub alaina, ya Ghaffar ighfir dunubana, ya Sattar ustur uyubana, ya Razzaq ya Karim irzaqana min rizqikal halal waj'alna min ahlil kamal. Salimna ya salam wal muslimin wa man hadar hadal majlis min fitnati hadzal zaman. Salimna minal bala wal waba wal fahsa wal munkar was suyuf al muhtalibata was sadaida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna minal mahbubin bi'ainik bi rasulik wa asbi'ik nasi ajmain. Jalna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna minal barin. Allahumma ja'alna minal muttaqina imama. Ya Rabb, jangan haramkan mata kami ya Allah untuk melihat kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mati kita ya Allah, walaupun hanya di dalam mimpi ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah
Jangan cabut nyawa kami ya Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Kami mengaku ya Allah dosa kami banyak ya Allah. Maksiat kami banyak ya Allah. Pelanggaran kami kepadamu banyak ya Allah. Antal Ghafurur Rahim, irhamna ya Allah. Ighfir dunubana ya Rabb. Ya Rabb, ighfir dunubana ya Rabb. Ighfir dunubana ya Rabb. Allahumma salli umat Sayyidina Muhammad. Warham umat Sayyidina Muhammad. Wajbur umat Sayyidina Muhammad. Wastur umat Sayyidina Muhammad. Waj'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad. Bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum saya tutup, ibu-ibu, bapak-bapak semua ingin panjang umur, ketemu bulan Maulid tahun depan. Pingin ya? Pingin? Benar? Ada resep. Mulai besok, yuk cari kaleng biskuit. Ya, yang besar, jangan yang kecil, yang besar. Dibawa ke tukang patri, dipatri, kasih lubang. Mulai besok yang isi tiap hari, mau 1.000, mau 10.000, mau 100.000. Yang biasa beli rokok 2 pak, yuk beli sepak aja. Yang sepak masukkan ke cadangan. Ibu-ibu yang biasa beli lipstick bedak, biasa 1 bulan 100.000, 200, 500.000, beli separuh aja, separuhnya. Biar isi tiap hari, ditabung dengan niat untuk memeriahkan Maulidin Nabi tahun depan. Siapa yang melakukan itu, insya Allah dipanjangkan umurnya, bertemu bulan Rabiul Awal tahun depan dalam tetap keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan diberi kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada salah kata, mohon rela, mohon ampun. Yang benar pasti dari Allah. Kalau ada yang salah itu dari diri saya. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum